Susahnya mencari kerja di kota sebagai sarjana membuatku harus menerima pekerjaan sebagai pembantu yang sebenarnya adalah sebagai budak dari seorang pemuja setan. Sampainya di rumah setelah mendapat tawaran kerjaan dari Mbok Marni sebagai pembantu dengan gaji sampai 15 juta, aku pun yang sempat bimbang, akhirnya menyatakannya pada bapak dan Hani adikku. Tak kusangka, padahal ada syarat harus menginap selama kerja selama 6 bulan dan baru bisa pulang setelahnya, ternyata bapak dan Hani merestui. Aku pun bertanya siapa yang nanti bakal merawat bapak yang sedang sakit. Hani langsung menyanggupi untuk merawat bapak dan bilang jangan khawatir padaku. Aku pun memantapkan diri untuk yakin, mungkin inilah jalan takdir pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan. Besok paginya, setelah sarapan sekitar jam 7, aku pun berangkat membawa ransel besar berisi berbagai pakaian dan perlengkapanku untuk tinggal selama bekerja. Sampai di warungnya Mbok Marni, aku mencari-cari beliau tidak ketemu. Saat mau masuk ke warungnya, aku dikagetkan ada seorang pria yang menyapaku. Dia adalah Mas Joko, katanya dia anak dari Mbok Marni yang akan membawaku ke tempatku bekerja di rumah Nyi Senggani. Katanya Mas Joko, rumah Nyi Senggani itu di desa Margoarum di pedalaman kota Kertajati. Mas Joko juga membenarkan jika gajinya memang 15 juta per bulan. Aku pun jadi semakin mantap untuk bekerja sebagai bantu setelah mendengar penuturan dari Mas Joko mengenai gaji tersebut. Setelah berpamitan dengan Mbok Marni dan jam sudah menunjukkan pukul 8 pagi, aku dan Mas Joko masuk ke minibus warna putih yang dikendarai sendiri oleh Mas Joko. Aku memilih duduk di belakang. Saat di awal perjalanan, aku baru menyadari ada puluhan dupa di bawah kolong jok. Niatnya aku pengen bertanya untuk apa ini, tapi karena Mas Joko sedang fokus menyetir kurungkan niatku. Aku pun akhirnya tertidur dalam perjalanan. Entah berapa lama sudah aku tertidur, tiba-tiba aku dibangunkan oleh Mas Joko. Dia menyuruhku turun dan ikut menyalakan dupa yang ada di bawah kolong jok. Katanya sebelum masuk Alas Jati, harus menyalakan dupa di gerbang masuknya. Jantungku berdebar, melihat di depan hutan gelap penuh pohon tinggi yang menutupi cahaya matahari sehingga membuat seolah sudah malam. Aku berkata, saya tunggu di sini saja Mas. Mas Joko bilang, Mbak harus ikut. Siapapun yang melintasi gerbang ini wajib membakar dupa sebagai penghormatan. Jika Mbak tidak mau melakukannya, maka gantinya adalah nyawa, karena tidak menghormati mereka di tempat ini. Mendengar kata-kata Mas Joko, aku langsung menyetujui untuk keluar mobil dan ikut membakar dupa. Sampai di depan sebuah bangunan dekat gerbang Alas Jati, Mas Joko mengucap kulo nuwun lalu menyalakan obor yang ada di sisi pintu dan menggunakannya untuk cahaya kami ketika masuk ke bangunan dekat gerbang masuk Alas Jati. Lalu di dalam bangunan itu, ada meja kayu memanjang yang berisi puluhan dupa yang menyala, serta kembang dan telur ayam memenuhi meja. Kami pun membakar dupa di tempat itu. Aku sempat mau mual muntah menyium aroma yang tak sedap di tempat ini tapi Mas Joko memperingatkan agar tidak mengotori tempat suci ini. Akhirnya aku tahan niatku untuk muntah. Selesai menyalakan dupa, kami kembali masuk ke mobil. Kami pun mulai melanjutkan perjalanan. Saat mobil mau jalan, Mas Joko berkata, apapun yang Mbak lihat atau rasakan nanti, tolong jangan berteriak dan membuat keributan. Cukup diam saja, jika tidak kuat silakan pejamkan mata ya, kita hormati mereka, karena kita cuma tamu di sini. Aku yang melihat ke depan, gelap dan berpikir seperti jagat lelembut saja yang sering eyangku dulu ceritakan, untuk aku memilih duduk di samping Mas Joko daripada di belakang. Kabut tiba-tiba menggulung menyamarkan pandangan depan, dan Mas Joko memelankan laju mobil. Tiba-tiba ada bayangan hitam di depan yang berjalan terseok-seok mendekati mobil. Dadaku berdebar kencang, aku memanggil Mas Joko, tapi Mas Joko menyuruhku agar tetap diam. Kupejamkan mata agar tak melihat hal-hal aneh di depan, tapi telingaku mendengar berbagai suara ganjil seperti suara erangan parau, terdengar juga dobrakan tangan di kaca sebelahku duduk. Aku berusaha menahan diri. Meski sejatinya seperti ada sosok wajah hitam penuh luka mengerumuni seluruh bagian mobil, aku ingin berteriak tapi Mas Joko berkata lirih, tahan Mbak, jika tak kuat pejamkan mata saja. Ku pejamkan mata, sambil berdoa meminta perlindungan pada Gusti Allah. Setelah beberapa lama, Mas Joko berkata, mereka sudah pergi, sekarang Mbak boleh buka mata. Aku menghela nafas lega. Sungguh tak menyangka bisa melewati tempat semacam itu dengan makhluk-makhluk aneh yang tak terpikirkan olehku. Aku pun bertanya, sebenarnya makhluk apa tadi Mas? Menyeramkan sekali. Mas Joko berkata, mereka adalah roh-roh penasaran yang mati di tempat ini Mbak.
Karena menolak bahkan menyepelekan untuk membakar dupa sebelum melewati jalan ini, dan itu hukuman untuk mereka. Aku lalu penasaran dan berkata, tapi kenapa mereka mengganggu kita, Mas? Karena mereka ingin siapapun yang melewati jalan ini ikut merasakan kepedihan mereka sebagai roh penasaran. Fatalnya kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, mereka dengan mudah merampas jiwa kita untuk ikut bersama mereka. Aku lalu berujar, astaga untung kita masih selamat ya Mas.